Pencuri buntung. Dikisahkan, ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya, barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan, ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberinya teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera. Akhirnya, pada suatu hari, si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. "Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini?" tanya mereka. "Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan? Biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya," ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut, karena bagaimanapun juga mereka tak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya. Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian, "Tuan Hamid, berapa kerugian yang kau alami?" Tuan Hamid pun menjawab, "Kerugiannya sih tidak berapa, tapi dia mencurinya hampir tiap hari." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri, "Sudah berapa kali kau tertangkap?" Si pencuri dengan santainya menjawab, "Ya, sudah sering Tuan Abu." "Oh, begitu. Oke. Jadi karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman," kata Abu Nawas. "Hukuman? Hukuman apa?" tanya si pencuri terkejut. "Hukumannya yaitu 100 kali cambukan," jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. "Apa? Tuan Abu sungguh tega. Saya ini kan orang cacat Tuan Abu. Lihatlah, tangan kanan saya buntung," balas si pencuri. "Itu gak usah khawatir, saya akan berbuat seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Tuan Abu?" tanya si pencuri tak mengerti. "Jadi gini, 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi 2 dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapatkan 50 cambukan," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, dalam hati si pencuri berkata, "Dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku, karena sama-sama akan mendapatkan hukuman," pikirnya. "Oh begitu, baiklah saya setuju," sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. "Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya?" protes Tuan Hamid. "Sudah,
Anda turuti saja perintahku," balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. "Kurang ajar, sakit sekali tubuhku. Akan kubalas dengan lebih keras lagi," pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun, ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. "Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang, aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya?" tukas Abu Nawas. "Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya," balas si pencuri. "Iya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan kan? Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil," protes Abu Nawas. "Terus bagaimana ini? Tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu," tanya si pencuri. "Ya aku gak mau tahu, dan aku tidak akan membiarkanmu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri," ujar Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukuman yang telah ia terima. "Hei pencuri, kalau kamu sampai mencuri lagi, kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini," ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu, si pencuri yang bertangan buntung menjadi jera dan tak mencuri lagi. Cara cepat bahagia. Abu Nawas mengajar murid-muridnya tentang peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasihati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan hanya peduli dengan kebahagiaan sendiri, karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian, Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. "Sekarang silahkan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang," perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas masuk ke ruangan untuk mencampur semuanya. "Tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Anak-anak segera berhamburan masuk ke ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai dengan namanya. Tetapi meskipun mereka mencarinya dengan panik, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir. Mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertera di bola tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas pun lalu berkata kepada mereka, "Ketahuilah, bola-bola ini ibarat kebahagiaan.
Engkau tak akan menemukannya ketika engkau hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri. Terhempas angin. Dikisahkan, Abu Nawas sedang mengalami masalah ekonomi, sehingga untuk membeli makanan saja ia tidak mampu. Dan di saat yang sama, tetangga sebelahnya memiliki kebun sayur yang sangat subur. Akan tetapi, tetangganya itu terkenal sangat pelit. Maka terbesitlah dalam pikiran Abu Nawas untuk mencuri sayur di kebun tetangganya itu. Tanpa pikir panjang, ia segera menaiki sebuah tangga dan melompati sebuah tembok, sehingga sampailah ia di kebun tetangganya itu. Saat ia sedang memasukkan sayuran ke dalam karung, datanglah sang pemilik kebun. "Woi Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan di kebunku?" Dengan tergagap-gagap Abu Nawas menjawab, Anu tuan, barusan itu terjadi angin kencang yang membawaku terlempar ke kebun ini." Tetangganya itu kembali bertanya, "Lalu kenapa kau pegang sayur-sayuran itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya karena anginnya sangat kencang tuan, jadi aku terpaksa pegang sayur-sayuran ini agar aku tak terbawa jauh oleh angin itu," kata Abu Nawas beralasan. Tentu saja alasan Abu Nawas tersebut tak membuat tetangganya percaya. "Lalu, kenapa sayur-sayuran itu kau masukkan ke dalam karung?" tanya tetangganya. "Nah, ini dia pun yang saya belum tahu. Saya sendiri juga heran," jawab Abu Nawas sambil menggaruk-garuk kepalanya. Abu Nawas akan dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasehat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarkannya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya.
Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir tragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya, Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening. Sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas, kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar,
maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha, kau memang penggeli hati. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Misteri gembok di makam Abu Nawas. Mungkin di antara kita pernah mendengar sosok Abu Nawas atau bahkan mengetahui secara rinci tentang Abu Nawas. Mungkin bagi yang belum mengetahui siapakah sosok Abu Nawas itu, inilah profil singkat tokoh yang dianggap lawak namun juga dianggap ulama besar. Tokoh super lucu yang tiada bandingnya ini aslinya orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz, meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basra dan Kufa. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab, adat istiadat, dan kegemaran orang-orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun, dan bernyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun ar-Rasyid, Raja Baghdad. Nama Abu Nawas begitu populer di kalangan umat muslim pada umumnya dan masyarakat Baghdad pada khususnya. Sehingga cerita-cerita yang mengandung humor banyak yang dinisbatkan berasal dari Abu Nawas. Tokoh semacam Abu Nawas yang mampu mengatasi berbagai persoalan rumit dengan style humor atau bahkan humor politis ternyata juga tidak hanya ada di negeri Baghdad. Kita mengenal Syah Juha yang hampir sama piawainya dengan Abu Nawas. Juga Nasaruddin Hoja, sang sufi yang lucu namun cerdas. Kita juga mengenal Kabayan di Jawa Barat, yang konyol namun ternyata juga cerdas. Abu Nawas setelah meninggal pun masih bisa membuat orang tertawa. Di depan makamnya ada pintu gerbang yang terkunci dengan gembok besar sekali. Namun di kanan kiri pintu gerbang itu pagarnya bolong, sehingga orang bisa leluasa masuk untuk berziarah ke makamnya. Apa maksudnya dia berbuat demikian? Mungkin itu adalah simbol watak Abu Nawas yang sepertinya tertutup namun sebenarnya terbuka. Ada sesuatu yang misteri pada diri Abu Nawas.
Ia sepertinya bukan orang biasa. Bahkan ada yang meyakini bahwa dari kesederhanaannya, ia adalah seorang guru sufi. Namun ia tetap dekat dengan rakyat jelata, bahkan konsisten membela mereka yang lemah dan tertindas. Begitu banyak cerita lain yang diadopsi menjadi kisah Abu Nawas, sehingga kadang-kadang cerita tersebut tidak masuk akal, bahkan terlalu menyakitkan orang timur. Banyak yang curiga jangan-jangan cerita-cerita Abu Nawas yang sangat aneh itu sengaja diciptakan oleh kaum orientalis untuk menjelek-jelekan masyarakat Islam. Karena itu, membaca cerita Abu Nawas kita harus kritis dan waspada. Dan inilah salah satu cerita dari Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil, akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari. Jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong, dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirilah perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari sultan agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas wanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada sultan. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab sultan. Setelah itu sultan memandang Abu Nawas.
Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya Sultan. "Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar tuanku, inilah Ibu Pati. Beliau sudah tua dan kakinya lemah. Dia tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Pati gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. "Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti?" Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku Syah Alam, suami Ibu Pati ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Pati ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Pati menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "Pati berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Pati terimalah hukuman itu. Tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." "Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung dengan perasaan masing-masing. Kisah Abu Nawas kali ini bermula dari adanya seorang menteri yang usianya makin tua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi.
apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asyik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghinaku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya." Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Karena takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya dia. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya. Kemudian penjarakan dia selama sebulan,"
perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asyik melahap makanan lezat, tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Iya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Dikerjai keledai ajaib. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang sangat kaya di kampungnya. "Wahai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nah, nanti kamu yang mengantar keledai tersebut ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan. Ayo kita berangkat sekarang," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Sekarang kamu bawa 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku ya, dan jangan sampai ada yang hilang." "Oh, jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 ekor keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, Abu Nawas lalu menunggangi salah satu keledai. Kemudian ia pergi menggiring keledainya. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Ia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat tadi jumlah keledainya ada 9? Kenapa kok tiba-tiba hilang 1? Waduh, jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan. Namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Wah, berarti aku tadi salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Dan anehnya,
jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Ia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Ia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya ini sia-sia, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya pun masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Dia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya? Tanya kakek tua. Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Lah, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya kakek tua itu kembali. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali? Tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Ia pun tertawa dan berkata, "Sini, kamu turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dari keledainya dan menghitung kembali. Wah, iya benar, jumlahnya ada 9, kek, kata Abu Nawas. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Jangan biarkan khayalan ini menguasaimu, kata kakek tua itu. Abu Nawas pun menuruti ucapan kakek tua itu. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiringnya. Dan jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek. Lihatlah kek, saya tidak berkhayal. Jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. Abu Nawas, kamu itu hanya menghitung keledai di hadapanmu saja. Sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor. Kata kakek tua itu kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Wah, benar juga ya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian.